warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Saya Oktaviani Sayendra. Saya Rini Ramadhani. Saya Rukmini Madalena. Saya Gian Azikra. Saya Muhammad Rendi Wardianto. Kami dari divisi vlog akan menjawabkan tentang sejarah di Lubang Japang. Cikidot. Halo guys. Oke, kita mau ke bawah ya. Oke, itu ada pemandu wisatanya. Ayo kita coba tanya-tanya dulu ya. Oke, dadah. Permisi Pak. Ya, Kami dari siswa-siswi SMA 3 ingin bertanya tentang informasi tentang Lubang Jepang. ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gian Azikra. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama saya Henry John, panggilan John Smith. Ini Bapak bekerja sebagai tour guide Lubang Jepang dari kapan sih? baru semenjak tahun 1986. Udah berapa tahun tuh? 2024 sampai kurang 1986. Udah berapa tahun? 27 Pak. 38 tahun. 38 tahun. Sebelumnya Pak, di bawah situ ada ruangan apa aja sih Pak? Nah, sebelum masuk dikasih tahu dulu nih, dia punya peta, ya. Dia punya peta, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang posisi kita sekarang di sini. Nanti turun tangga sampai di sini ada jumlah tangganya 132 nih tangga. Waduh. Habis itu di bawahnya datar. Di dalamnya terdapat 21 kamar-kamar atau 42 masing-masing, Bang. Di antaranya ada 6 dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai ruangan amunisi. 2 buah ruang makan, 1 buah ruang sidang, dan lebihnya dipergunakan Jepang sebagai kamar-kamar tidur atau barak-barak militer Jepang itu. Nanti bisa kita lihat ada bekas penjaranya. Nah, ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja, malah difungsikan oleh Jepang dulunya sebagai ruang penyiksaan. Nah, terus ini pintu penyergapan, dan ini pintu utama, dan sekarang ini sebagai pintu keluar. Nah, jadi panjang lubang Jepang ini yang dijadikan objek wisata sekarang ini, total keseluruhan dia punya panjang ada 1470 meter. Tapi kalau digabung keseluruhan yang ada di Bukit Tinggi, lubang Jepang ini dia punya panjang ada 5 kilo 900 meter. Umumnya di bawah Bukit Tinggi ini lubang Jepang. Oke. Nah, mau masuk? Ya. Nah, silakan masuk. Posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 64 meter. Atau dia punya tangga dari bawah ini sampai pintu 132 ada tangga. Nah, kalau kita ambil lurus ke atas, ini posisi kita di bawah tanah kedalaman 40 meter. Jadi kalau kita berada di dalam ini, kalau kita punya handphone pun tidak ada sinyal lagi. Ya. Nah, ini kita tengok di peta tadi, ini kan ada 6 lorong. Di antaranya ini 1 sampai ujung itu ada jumlahnya 6. Itu dulu yang dipergunakan oleh Jepang sebagai tempat penyimpanan amunisinya. Tahu nggak amunisi? Apa? Amunisi peluru yang dipergunakan itu Romusa. Nah, kita tengok tuh sampai ujung sana, itu kan mentok tuh, ya. Itu mentok. Kalau kita belok kiri, itu 2 jalan seperti ini juga, menghubungkan antara lubang pertama, kedua sampai 6. Jadi ini ada 2 jalan. Ya, kita sini. Nah, ini pintu ini tembusnya ke jurang Ngarai Sianok. Dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu pelarian. Maksud pintu pelarian itu, seandainya orang Jepang itu ketahuan bahwa lubang di sini sama masyarakat Bukit Tinggi atau militer kita, mereka melarikan diri melalui pintu ini, turun tali sejauh 50 meter ke bawah, baru sampai dasar Ngarai Sianok. Jadi 50 meter ke bawah, 40 meter ke atas. Nah, sampai sekarang pintu ini masih difungsikan sebagai ventilasi udara, tempat keluar masuk udara. Makanya udaranya dalam ini terasa sejuk seperti pakai AC. Ya, di sini. Nah, ini posisi kita sekarang ini berada di tengah-tengah lubang Jepang yang dijadikan objek wisata.
pasti kena. Daripada ujung sana sampai ujung situ ada orang-orang seperti ini berjumlah 15 buah. Di antaranya satu dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai ruangan sidang atau meeting, dan dua dipergunakan Jepang sebagai ruang makan, dan lebihnya dipergunakan sebagai kamar-kamar tidur atau barak-barak militer Jepangnya. Kita lihat bekas penjaranya dan juga ruang penyiksaan. Nah, inilah dulu yang difungsikan oleh Jepang sebagai penjaranya. Ini penjaranya ini dulu panjangnya ke dalam ada lebih kurang 15 meter dulunya. Tapi sekarang udah pendek, itu bukan karena longsor. Tapi jalannya sebelum dikasih batu ini dulu tanahnya nggak rata. Jadi didatakan dulu, lebih tanah itu pemukaran dibuang ke dalam. Nah, guna penjara ini bagi orang kita yang membangkang nggak mau kerja, mereka dipenjara di sini. Setelah itu mereka disiksa dan langsung dibuang. Setelah mereka mati semua, mereka itu bukan dikubur, tapi mereka dibuang ke sungai melalui langsung mengatakan. Nah, ini lubang ini dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai lubang tempat pembuangan. Nah, ini pintu masuknya ini dulu besar, sama besar dengan di atas ini. Tapi sekarang udah kecil untuk menjaga keamanan pengunjung. Nah, yang sebelah atas ini gunanya sebagai pintu pengintai. Seandainya ada musuh di luar, mereka naik ke atas, dia tengok ke bawah, kelihatan jalan raya ke Ngarai Sianok sekarang. Kalau dulu jalan kecil aja. Nah, ruangan ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja. Malah ruangan ini dulu difungsikan oleh Jepang sebagai ruangan penyiksaan. Bukan buat masak, tapi ini sebagai ruang penyiksaan. Kalau mereka pergunakan buat masak di sini, otomatis pasti asap bisa diketahui bahasa orang bikin lubang. Lubang ini dibikin tahun 42 sampai 45, baru diketahui sama masyarakat Bukit Tinggi ada lubang itu baru 46, 1 tahun setelah kita merdeka. Jadi semenjak tahun 46 sampai 85 ini dibiarkan aja. Ini baru resmi jadi objek wisata 11 Maret 86. Diresmikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Fuad Hasan. Jadi Menteri Pendidikan Fuad Hasan zaman Soeharto. Ini pintu ini dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu utamanya. Maksud pintu utama itu tempat dia start dan bikin lubang Jepang nih. Dari sini dia mulai pengerjaan, baru mereka bikin kamar-kamar di dalam, baru tembus ke atas tadi. Jadi yang pintu atas tadi itu gunanya bagi Jepang sebagai pintu pengintai ke arah kota. Jadi dia membawa para pekerja, mengeluarkan tanahnya, membawa makanan dari sinilah semua. Tapi sampai sekarang ini masih ada yang belum dapat diketahui, masih tanda tanya. Ada 3. Yang pertama, kemana dia buang bekas galian tanahnya? Ini galian ini berapa juta kubik tanah? Kemana dia buang sampai sekarang nggak tahu. Yang kedua, berapa ribu jumlah orang kita yang jadi korban? Cuma pembuatan lubang Jepang ini makan waktu selama 2 tahun 8 bulan. Dengan alat manual seperti cangkul, linggis, pahat, berapa ribu jumlah orang kita yang jadi korban tidak dapat diketahui sampai sekarang. Yang ketiga, pimpinannya di sini dulu yaitu Jenderal Watanabe. Apakah dia sudah mati, kemana dia pergi, sampai saat ini tidak diketahui. Jadi yang 3 itu masih tanda tanya. Itulah tentang cerita lubang Jepang ini semua. Oke, kita keluar sini. Tentang cerita lubang Jepang sudah saya kasih tahu semua. Jadi mudah-mudahan bagi kalian itu bermanfaat di sekolah, ya. Nah. Terima kasih adalah dari informasi tentang ruang Jepang beserta ruang-ruang di dalamnya. Terima kasih juga adalah ruang dapur. Halo guys, jadi kami sudah selesai menggali data tentang lubang Jepang. Sekian ya. Dadah. Ayo ulang lihat. Sekarang kita lagi di mana, Pak? Udah mulai.